Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Jami' min Kutubil Iman wa Rad 'alal Murji'ah. Terakhir kita bahas tentang Murji'ah mengatakan amal itu buah dari iman. Ini sepakat dengan ucapannya Ahlus Sunnah bahwasanya amal adalah buah dari iman. Hanya saja beda pendapatnya di mana peletakan amal itu di mana. Kalau Ahlus Sunnah meletakkan amal menjadi inti, menjadi rukun dari iman. Sedangkan Murji'ah tidak menganggap itu sebagai inti, dia menganggapnya sebagai pelengkap. Jadi sama di ungkapan amal adalah buah dari apa? Iman. Karena kalau orang beriman pasti akan ada realisasi berupa apa? Amal, kelaziman yang nggak bisa lepas. Hanya saja si Murji'ah ini mengatakan dia sifatnya pelengkap. Kalau pelengkap berarti apa? Kalau nggak ada, nggak masalah, nggak berpengaruh terhadap apa? Iman. Mafhum? Kita mulai bab baru sekarang. Qala al-mu'allif wa hafidhallah al-murji'atu, kelompok Murji'ah wafaqu al-jahmiyata, mencocoki atau klop. Wafaqu itu klop dengan Jahmiyah. Tapi dalam sisi apa dulu? Ya, dalam sisi yang perlu kita pahami. Dapat PDF-nya halaman berapa? Mungkin halaman 190-an. Ya, 190-an. Ada? Ya. 196 mungkin, 197. Beda dikit. Kalau di buku aslinya 194. Ada? Minum dulu biar nggak tegang. Ada Pak Haji? 190-an. Ya, setelahnya 19 berapa? 6 ya. Beda dikit doang. Kalau sini 194. Ya, jadi Murji'ah ini mencocoki Jahmiyah fi, ada fi-nya. Berarti lingkupnya di mana dia? Ikhraji a'malil qulub minal iman. Di dalam mengeluarkan amalan-amalan hati dari iman. Untuk pahami dulu, Jahmiyah ini mengklaim, yang meyakini iman itu cukup ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Pengetahuan. Ya, misalkan antum ditanya, tahu nggak Ka'bah itu di Mekah? Tahu. Itu ma'rifah. Nah, ma'rifah ini tempatnya di mana? Hati. Tempatnya di mana? Di hati. Ya, lisan ini hanya penyampai apa yang ada di dalam hati dia. Sekarang masalahnya hati itu bukan hanya ucapan, tapi juga adanya apa? Amal. Sebagaimana kemarin kita belajar konsep ibadah. Ada amalan batin, ada ucapan batin. Ya, kira-kira kalau ma'rifah itu ucapan hati atau amalan hati? Kira-kira? Ayo. Ma'rifah. Dia ucapan atau amalan? Ayo. Amalan. Hah? Tadi udah kasih sampel tuh, pembukaan tuh. Antum tahu Ka'bah di mana? Hah? Dia bilang apa? Tahu. Apakah dia harus membuktikan pergi atau cukup dia bilang saya tahu? Ya, maka lah, itu hanya sekedar ucapan saja. Ya, jadi jangan bahagia dulu ketika Jahmiyah bilang iman itu ma'rifah, berarti dia memasukkan hati semuanya di dalam iman. Nggak taunya
yang dimasukkan cuma ucapan hati. Walaupun tidak ada amal hati. Apa amal hati? Mahabbah, cinta. Ya, khauf, rasa takut. Ya, iktimat hati, roja dan seterusnya, itu masuknya apa? Amalan-amalan hati. Ya, ini tidak dimasuki, tidak dikategorikan iman di sisi siapa? Jahmi. Nanti Murji'ah mencocoki siapa? Jahmi. Dari sisi mana? Kira-kira jawab dulu. Kalau Jahmiyah, Murji'ah sama Jahmiyah mengeluarkan ya amal hatinya. Fokus kita di amal hati. Coba dah. Kalau kemarin kan kita bahas Murji'ah mencocoki Jabriyah. Ya, Jabriyah itu dalam bab takdir, ya dia seperti bulu yang terbang dihempaskan. Terserah mau angin kemana, mafhum? Ya itu takdir Allah. Dia mau maksiat, takdir Allah. Mau ngapain dari perbuatan jelek, takdir Allah. Meremehkan syariat. Disamakan dengan Murji'ah juga sama. Ada orang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, nggak apa-apa. Yang penting dia jahil. Dari situ disamakan Murji'ah dengan apa? Jabriyah. Nah sekarang Murji'ah disamakan sama siapa? Jahmi dalam hal mengeluarkan amal hati. Coba dah. Ada yang bisa mengungkapkan kesamaannya dari mana dah itu? Ingat ya, ma'rifah itu ucapan hati. Amal nggak masuk. Ayo. Ya sama aja. Ketika ada orang melakukan kekufuran di dalam hatinya, mafhum, di sisi Murji'ah mereka tetap apa? Muslim. Walaupun tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya, walaupun menghina Allah, berarti kan tidak ada rasa cinta itu. Seharusnya kan membatalkan karena tidak ada cinta kepada Allah. Orang kalau cinta kepada Allah pasti memujinya, menyanjungnya. Ini malah diapain? Diolok-olok. Berarti kan hilang rasa apa dia? Cinta. Tapi di sisi Murji'ah orang yang seperti ini masih muslim atau sudah keluar? Masih. Berarti kan sama, amalan hati gak diangkat. Ya, udah ketemu jawabannya? Ya udah selesai. Judulnya doang ya. Nah, nggak apa-apa kita baca kalamnya para ulama. Qala At-Tahawi rahimahullah fi aqidatihi. Berkata At-Tahawi di dalam akidahnya, itu akidah Tahawiyah. Al-imanu wahid. Iman itu satu, nggak bisa terpecah-pecah. Wa ahluhu fi aslihi sawa. Dan pemilik iman pada asal iman, ya asal imannya itu hati tasdiq, itu semuanya sama. Wat tafadul bainahum bil khasyah wat tuqa. Dan perbedaan tingkatan iman antara satu dengan yang lainnya itu dengan cara khasyah. Apa khasyah? Rasa takut. Tempatnya di mana? Hati. Berarti apa? Amal hati. Ya, jangan cuma ucapan hati, saya takut tapi nggak ada aksi. Enggak. Khasyah itu amal. Amal apa? Hati. Gitu juga tuqa, ketakwaan. Itu pun termasuk amalan apa? Hati. Ya, lihat komentar dari penulis. Faqad adkhala Tahawi al-khasyata wa tuqa wa hiya a'malun qalbiyatun. Ya, At-Tahawi memasukkan rasa khasyah, takut, amalan hati. Begitu juga tuqa, mafhum? Ya, dan dia ini semua amalan hati fit tafadul, di dalam tingkatan iman. Li'annaha laysat indal Murji'ah minal iman. Alasannya karena ingin bantah Murji'ah. Murji'ah di sisi mereka itu semua bukan kategori iman. Ya, jadi nggak apa-apa dia nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa tawakal, bahkan tawakalnya diserahkan kepada selain Allah, itu nggak pengaruh. Tetap dikatakan apa? Muslim. Enak kan konsep iman di sisi siapa? Jahmi. Ya, jadi kalau ada ustadz yang bilang ustadz fulan Jahmi, antum lihat dari siapa dia mengatakan ini Jahmi. Ya, paling dari sini, ketika tidak menganggap amalan hati sebagai apa? Iman. Kita lanjutkan. Idzil imanu indahum, sebab iman di sisi Murji'ah la tafadula fihi bainan nas, tidak bertingkat-tingkat di antara manusia. Wa innama yatafadaluna fil a'mal, yang hanya saja tingkatan ini pada amal allati hiya syara'i'u kharijatun anhu. Ya, bukan amalan hati kata dia yang bertingkat, tapi amalan syariat-syariat yang sifatnya di luar, berarti amalan tubuh. Ya, bukan bagian dari
iman yang ada di dalam. Jadi Tahawi mendatangkan lafadz ini untuk membantah Murji'ah yang tidak mau memasukkan amalan hati ke mana? Iman. Jadi ya, mafhum? Ya, kita baca kalamnya Syekhul Islam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' Fatawa wa huwa yatakallam 'anil Murji'ah. Beliau sedang berbicara tentang Murji'ah. Siapa qalu? Murji'ah. Wa imanul khalqi mutamathil la mutafadilun. Imannya seseorang itu sama semuanya, tidak bisa berbeda-beda. Wa innamat tafadulu, hanya saja perbedaan fi ghairil iman, pada selain iman. Lihat kata Syekhul Islam atau kata Murji'ah, perbedaan ini pada selain iman minal a'mal. Jadi amal dari awal sudah dikategorikan bukan iman. Tapi kontradiksinya orang akan berbeda iman dengan apa? Amal. Ya, pelengkapnya. Contohnya gini aja, pendekatan pemahaman. Ada rumah A sama rumah B. Ya, kata dia rumah A sama rumah B sama aja. Yang beda apanya? Pelengkapnya. Yang A ada AC-nya, yang B nggak ada AC-nya. Kira-kira lebih bagus yang mana? Yang ada AC-nya. Yang A ada pagernya, ada halamannya, yang B nggak ada. Bagusan mana? Hah? Bagusan yang ada pagarnya. Kata itu perkara-perkara luar saja yang membedakan, tapi semuanya kata dia sama. Yang penting ada tasdik, selesai Muslim. Yang membedakan adalah amal luar, amal ya tubuh. Tapi amalan hati nggak dimasukin. Wa qalu al-a'malu laysat minal iman, dan mereka mengatakan amal bukan dari iman. Ya, tapi sebagai barometer kata dia. Jadi kan kontradiksi sebetulnya. Ya, katanya bukan dari iman, tapi orang terbedakan dengan apa? Amal. Ya, akhirnya mereka jawab itu kan pelengkap. Akhirnya dikasihlah tadi analoginya ya dengan dua rumah tadi. Semakin banyak pelengkapnya, maka rumahnya semakin apa kata dia? Bagus. Ya. Mafhum, intinya Murji'ah ini membuang amal, baik amal tubuh maupun amal apa? Hati. Tapi yang penting ada amal, ada ucapan hati, itu tasdik. Membenarkan. Apa membenarkan? Mengiyakan. Ya, betul. Nah itu. Tapi yang ngomong apanya? Hati. Jadi tasdik itu ucapan apa? Hati. Enak kan? Ya enak, makanya banyak menyembah. Ya, dia menjadi landasan segala macam maksiat, kebid'ahan, kekufuran. Ya, dia perlu backingan. Akhirnya dicarilah ya ulama-ulama, tokoh-tokoh yang punya pemikiran apa? Irja. Semuanya untuk melegalkan kekufuran, kebid'ahan dan seterusnya. Ya. Orang nyembah apa? Kereta, kencana nggak masalah. Yang penting dia masih apa? Masih apa? Yang penting dia sudah bersahadat. Yang penting dia sudah ngaku agamanya adalah apa? Islam. KTP-nya apa? Islam. Ya ini ngeri. Ya kan dia perlu backingan untuk menolong dia. Makanya perlulah digait, digandeng ya tokoh-tokoh agama ya yang punya pemikiran apa? Irja tadi. Selama ada tasdik di dalam hatinya, selesai. Dia menjadi seorang apa? Muslim. Ngeri atau ngeri nih Pak? Hah? Ngeri sedang Pak. Ada saja yang Murji'ah kontemporer kan dia bawanya ucapan salah. Teorinya bagus, tapi praktiknya sama dengan Jahmiyah. Praktiknya ujung-ujungnya sama dengan Jahmiyah. Tidak menganggap amalan hati, tidak menganggap amalan tubuh. Ya. Ya makanya semakin banyak baca, semakin tahulah akan kejelasan bagaimana bid'ah irja ini betul-betul merasuk gitu ya. Betul-betul menembus, apalagi bahasanya. Ya, menggerogoti. Ya. Alhamdulillah ya yang sadar-sadar, yang nggak sadar ya nggak sadar. Semuanya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat taufik Allah itu tidak random. Apa random? Ngacak enggak. Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang-orang yang di dalam hatinya ada kejujuran ingin mencari. Kita lanjutkan ucapan juga dari Syekhul Islam pada jilid ke-7 juga Majmu' Fatawa. Min ghalatil Murji'ah, termasuk kekeliruan Murji'ah, dhannuhum, keyakinan mereka, anna ma fil qalbi minal iman laisa illa tasdiq
faqat. Bahwasanya apa yang ada di dalam hati dari keimanan tidaklah ada kecuali cukup tasdik. Duna a'malil qulub, tanpa amalan hati. Ya, tasdik itu misalkan ya ini aqua bukan? Hiro? Ya, nah itu namanya tasdik. Ya. Walaupun mungkin lisan antum nggak berbunyi, tapi hati antum berkata, betul ini adalah apa? Aqua, bukan endorse ya, karena nggak ada ini juga kamera. Nah, itu tasdik. Ya, jadi ini kekeliruan fatal, meyakini apa yang ada di dalam hati berupa iman itu ya tidak ada kecuali cukup apa? Tasdik. Berarti ngomong aja hatinya. Mafhum duna a'malil qulubi, tanpa ada amalan apa? Hati. Kama taqaddama an Jahmiyatil Murji'ah, sebagaimana yang telah lalu dari Jahmiyah Murji'ah. Ya, dia Jahmiyah hukum asalnya pengikut Jahm bin Safwan dalam masalah semua sifat. Tapi ketika masalah iman dia Murji'ah. Gitu. Ya, asalnya Murji'ah ya dalam pembahasan asma wa sifat. Tapi dalam masalah iman dia apa? Murji'ah, makanya dinamai Jahmiyah Murji'ah. Karena Murji'ah banyak, ada Murji'ah fuqaha, ada Murji'ahnya ya apa namanya Asy'ariyah, Murji'ahnya apalagi ya satu lagi yang terakhir kontemporer mafhum ya Asy'ari, Murji'ah satu lagi. Yang lagi Murji'ah fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Asy'ari. Murji'ah ini yang cukup dengan lisan siapa? Karramiyah. Ya, Karramiyah. Dah, jadi paham ya? Itu apa? Murji'ah. Jadi ada kesamaan. Kesamaannya yang dengan kontemporer tadi ketika ada orang yang mengolok-olok Allah saja. Itu kan tanda hatinya ini ya amal hatinya yang seharusnya mencintai Allah nggak ada. Nggak mungkin lah orang cinta kepada Allah tapi mengolok-olok. Ya, berarti kan hilang rasa cinta dia. Nah, ini nggak ada nggak masalah. Nah, berarti kan ujung-ujungnya sama. Walaupun teorinya bagus, tapi yang kita lihat adalah hakikatnya sama. Makanya dikatakan Murji'ah ini satu sisi adalah apa? Jahmi. Dari sisi konsep iman yang tidak menganggap amalan hati sebagai iman. Jadi iman cukup apa? Tasdik, selesai. Cukup dengan syahadat, selesai. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut, waqala fi minhajis sunnah. Syekhul Islam berkata juga dalam minhajis sunnah jilid kelima, wa huwa yatakallam an qauli ta'ala. Beliau sedang berbicara tentang firman Allah Ta'ala surat Muhammad ayat 26. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka ini orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan Yahudi. Jadi orang munafik sama Yahudi ya lagi clash lah. Orang munafik bilang kepada orang-orang Yahudi, ente ini orang yang membenci apa yang telah diturunkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indal Jahmiyah, lihat kata Syekhul Islam, di sisi Jahmiyah al-imanu, iman itu mujarradu tasdiqil qalbi, sekedar tasdik hati, membenarkan, berarti ngomong saja. Wa ilmihi, dan mengilmui. Makanya di sisi Jahmiyah kan iman itu ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Pengetahuan, ilmu. Ya kalau ditanya tahu ini warna apa? Merah. Nah, itu udah ma'rifah sudah. Ya ini warna apa pelapanya? Putih, ma'rifah itu selesai. Ya ini keras atau empuk? Keras, ma'rifah itu sudah. Ya hati antum kan nggak berbuat apa hati? Berucap saja, itu namanya apa? Tasdik. Hadza qaulu Jahmin, ini adalah ucapannya Jahm ibn Safwan. Wasalihi, dan orang yang namanya Salihi. Wal Asy'ari, ucapannya Asy'ari. Fil masyhur'an, yang ma'ruf dari mereka. Wa aktsaru ashabih, dan kebanyakan dari pengikut-pengikut Asy'ari di bawahnya. Intinya mereka mengeluarkan apa? Amalan hati. Bedakan ya, ucapan hati dengan amalan apa? Hati. Maksudnya ya, nggak bisa lepas itu. Masih cukup satu doang, yang lain nggak ada. Ya, maksud sebagaimana juga apa ada
realisasi dengan amal tubuh. Nggak cukup cuma dalam hati ngomong tapi tidak ada realisasinya, maka nggak akan jadi. Wa inda fuqaha'il murji'ah, nah ini perbandingan sekarang. Kalau tadi kan kelompok Jahmiyah. Sekarang kata Syekhul Islam, di sisi fuqaha murji'ah, huwa qaulul lisan ma'a tasdiqil qalb. Dia itu ucapan lisan, ngomong bersama tasdik hati. Berarti kan amal hati nggak masuk. Itulah sisi kesamaan. Itulah apa? Sisi kesamaan. Ngeri ya belajar konsep iman ini. Kalau nggak paham, geng talimnya ya begitu aja. Yang penting gua sudah ngaji, sudah jenggotan, sudah cingkrang, ya tiap minggu rajin kemana? Majelis talim, selesai. Tanya konsep iman, tanya tentang kekufuran, nggak tahu. Ya, padahal ini pelajaran asas sekali. Ya, pelajaran yang harus dimulai dari awal, nggak lihat umur. Ya, ini masih SMP nih, nggak layak diajarin, nggak gitu juga. Justru mungkin dari kecil supaya pikirannya pikirannya jernih gitu, nggak terkotori dengan syubhat-syubhat. Syubhat kalau udah masuk, waduh, susah banyak keluarnya. Nggak tahu itu dia masuk dari mana, ngusirnya susah. Lanjut kata Syekhul Islam, wa 'alal qaulaini, menurut dua pendapat ini, Jaham bin Safwan tadi dan juga Murji'ah, a'malul qulubi laisat minal iman indahum. Amalan hati tidak masuk dari iman di sisi mereka. Ka'amalul jawari, seperti amal tubuh juga nggak masuk. Paham ya? Fayumkinu ayyakuna rajul, maka mungkin, jadi lawazimnya mungkin saja jadi akhirnya gitu ya. Seorang lelaki, seorang musaddiqan bilisani, membenarkan dengan lisan, wa qalbihi dengan hati, ma'a karahati ma nazzalallah, bersamaan dia benci di dalam hatinya apa yang telah Allah turunkan. Wa hina idzin, maka ketika itu fala yakunu hadza kafiran indahum. Orang yang seperti ini tidak menjadi kafir di sisi mereka. Jadi kata Syekhul Islam, lazimnya kalau begitu, ada orang nih sudah ngomong syahadat, hatinya juga membenarkan, tapi di dalam amal apanya? Hatinya membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut mereka muslim atau kafir? Tetap muslim. Kenapa? Karena amalan hati gak masuk. Ya, sudah terpenuhi ucapan dengan lisan, sudah terpenuhi ucapan dengan hati. Tasdik, selesai. Walaupun dia benci sekali. Benci itu perbuatan, Mbak. Masa ucapan? Ya, ngomong doang ya. Benci itu apa? Hatinya sedang bergerak gitu. Ya, akhirnya dari hati apa? Transfer lagi apa sih? Ngasih kode ke otak, ke hati, kemana lagi? Ke tangan, menjauh. Tapi dari apanya? Hati. Nah, ketika ada kebencian di dalam hatinya, ya seharusnya dia kafir orang ini, karena membenci apa yang telah Allah turunkan. Tapi karena sudah terpenuhi ucapan dengan lisan, terpenuhi dengan ucapan hati, maka dia tetap menjadi apa? Muslim. Ya. Wal ayatu tatanawaluhu, padahal ayat berbicara tentang orang ini yang apa? Kufur orang ini. Gitu. Wa idza dalat ala kufrihi, apabila ayat ini menunjukkan akan kufurnya orang tadi, dalat ala fasadi qaulihim, menunjukkan rusaknya ucapannya Jahmiyah dan ucapannya Murji'ah. Padahal ayat mengkafirkan orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Tapi di sisi Murji'ah enggak kafir. Ini menunjukkan yang salah keyakinan mereka, bukan ayatnya. Ayatnya jelas mengkafirkan orang yang membenci apa yang telah Allah turunkan. Tapi di sisi mereka enggak kafir. Ini kan yang rusak berarti apanya? Akidah mereka. Begitu. Ya, ini dalam sekali ucapan dari sisi pendalilan dari ya Syekhul Islam ketika membahas konsep iman yang ada di Jahmiyah dan di siapa? Murji'ah. Dibandingkan. Ternyata ketemunya di mana? Sama-sama mengeluarkan amalan hati. Paham ini? Ya, pelan-pelan nih. Berat ini pembahasannya Ustaz. Enteng aja sebenarnya. Ya, uyang jangan. Atau pahami aja konsep iman, konsep ibadah yang kemarin kita pelajari. Ada ucapan hati, ya ada perbuatan hati, kemudian ada ucapan lisan,
Kemudian ada perbuatan apa? Tubuh. Mafhum. Walaupun itu ibadah definisinya, tapi masuk juga cakupan iman di situ. Bahkan amalan hati ini yang paling menjadi prioritas. Karena di dalamnya ada ya mahabbah, ada khauf, ada roja. Itu semua ruhnya ibadah. Coba kalau ini nggak ada, susah orang gerak. Mau didorong-dorong juga kalau nggak ada rasa cinta ya gimana? Mafhum ya? Ini menjadi prioritas utama. Dikeluarin sama dia, nggak dianggap. Kan parah ini namanya, fatal. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini nih? Minum dulu lah ini. Ada pertanyaan boleh nanya dulu. Bismillah. Kalau kemarin kita bahas Murji'ah mirip ya sama dengan apa? Jabriyah. Karena semuanya sama-sama menyepelekan amalan tubuh. Kalau Jabriyah dari sisi nggak apa-apa ini takdir dari Allah, gua mau ngapain kek? Kalau Allah takdirkan berarti Allah cinta. Yang ngapain lu urusin gua? Orang takdir dari Allah. Ya, sama Murji'ah kalau ada orang yang melakukan kekufuran, biarin nggak apa-apa, dia kan bodoh. Antum bilang dia kafir, dia bilang musyrik, nggak boleh. Terserah dia. Ya benar yang dulu kan anak pernah bilang ya, kiai itu tahu hukum menyembelih untuk jin itu kafir, dibuang ke laut. Ya lagi rame, ya akhirnya kata kiainya nggak apa-apa disembelih tapi buat acara makan-makan. Nanti palanya diapain? Dibuang. Sekarang bukan palanya yang dibuang, semuanya tapi dagingnya dikerok dulu. Terus perutnya diisi makanan, diisi nasi, ini. Ya, sama aja hilah, tipu muslihat. Ya, kemudian di framing saya sedang ngasih makan ikan gitu. Namanya tipu daya setan halus sekali. Ya, halus sekali. Akhirnya orang, oh iya, kemarin sudah terburu-buru saya hukumnya dia musyrik. Nggak taunya dia motong kambing kayak motong kebo buat ini aja makan-makan bareng. Adapun kepalanya, badannya itu cuma diisi nasi doang, ya sampai gendut lagi, baru dibuang. Ya ikan juga perlu makan. Masa kita doang yang makan? Ikan juga perlu makan. Ya halus sekali kali. Nasalallah ya. Ya sama yang main subatnya Abdul Somad. Udah tahu ya ulama-ulama dulu nyembelih untuk jin, buka kebun buat tanam apa? Sawit, ya akhirnya nyembelih kepala kebo, kambing, kemudian kepalanya diapain? Ditanam. Itu syirik, nggak boleh. Ya, akhirnya diapain? Kepalanya jangan buat jin katanya, kepalanya buat siapa? Buat ustadz katanya. Biar ustadznya yang menanggulangi apa jinnya. Wah, ya ini akal-akalan aja namanya. Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya, tadi Syekhul Islam, kita ambil Syekhul Islam lagi. Wa qala fi Jami' ar-Rasail. Syekhul Islam punya kitab Jami' ar-Rasail. Wa min huna, maka dari sana ghalitat al-Jahmiyatu. Jahmiyah telah keliru. Wal Murji'ah, begitu juga Murji'ah. Ya, fa innahum ja'alul iman min babil qaul. Maka sesungguhnya mereka menjadikan iman hanya bab ucapan saja. Baik ucapan tadi apa? Lisan ataupun ucapan apa? Hati. Imma qaulul qalb, lihat, imma qaul qalb. Lihat Syekhul Islam mengatakan apa? Ucapan hati. Alladzi huwa ilmu. Yang itu ada ilmu, ma'rifah. Itu Jahmiyah. Au ma'na ghairi ilm, atau makna selain ilmu. Entah dia bilang ilmu, entah dia bilang ma'rifah, terserah. Inda man yaqulu dzalik, di sisi orang yang mengatakan itu, bahwasanya iman cukup dengan ucapan apa? Hati. Lihat kata Syekhul Islam, hadza qaulul Jahmiyah. Ini adalah ucapannya siapa? Jahm. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti Jahmiyah, ka aksaril asy'ariyah, seperti kebanyakan orang-orang Asy'ari. Wa ba'du mutaakhiril Hanafiyah, dan sebagian orang-orang belakangan dari kelompok Hanafiyah. Itu Jahmi. Sekarang kita ke Murji'ah. Wa imma qaulul qalbi wal lisan. Adapun ucapan hati dan lisan, kal qaulil masyhur anil Murji'ah. Inilah ucapan yang masyhur dari kelompok Murji'ah. Walam yajalu amalal qalbi, mereka tidak menjadikan amalan hati
Misla, contohnya hubballahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Wa misla khaufillah, contoh takut kepada Allah. Bagian dari iman mereka enggak masukkan. Faghalitu fi hadzal asli, maka mereka fatal keliru dalam konsep asal ini. Ya. Maaf ya. Jadi ketika mereka mengatakan hati itu bagian dari iman, jangan senang dulu. Hati itu ada dua, ada ucapan, ada apa? Amal. Yang mereka maukan ternyata hanya apa? Ucapan saja. Nama lainnya ilmu, nama lainnya ma'rifah, nama lainnya apa? Tasdiq. Tapi amalan-amalan hati seperti cinta, khauf, takut, raja, berharap, tawakal, ya dan seterusnya itu tidak masuk. Jadi kalau ada orang tawakal, i'timad hati dia kepada selain Allah, enggak masalah. Ya dia mau i'timad kepada jin enggak masalah. Dia mau takut sama jin enggak masalah. Dia mau takut sama orang soleh, orang-orang wali yang mati itu enggak masalah. Ya orang soleh yang mati maksudnya tadi ya, enggak masalah. Yang penting dia sudah membenarkan Allah Rabb-nya, selesai. Enak kan? Enak nggak? Ya enak lah. Nggak usah ribet-ribet hidup. Yang penting saya sudah yakin Allah sebagai apa? Tuhan. Ya makanya ada yang mengatakan wahdatul wujud ya nggak masuk menjadi orang yang kufar. Yang penting sudah tasdik Allah adalah apa? Rabb-nya, selesai. Walaupun tidak ada rasa cinta kepada Allah, ya kenapa tidak ada rasa cinta? Kalau dia cinta kepada Allah sebagai Rabb-nya, pasti dia muliakan Allah, tempatnya di mana? Di atas. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa. Masa sekarang Allah disamakan semua benda adalah Allah? Ini kan namanya pelecehan. Ya. Bahkan dalam perkara yang najis, itulah kata dia siapa? Allah Ta'ala Allah amma yasifun. Enggak masalah, itu kan hati, amalan hati. Yang penting kan dia ucapan hatinya sudah ada. Selesai, dia apa? Muslim. Ya, ini anak nggak ngajak antum aneh-aneh, ini ucapannya orang lama gitu, tinggal baca saja. Ya, ini ajaran baru apa lagi nih? Ya bukan ajaran baru karena kita nggak pernah diapain, dikasih tahu itu, atau memang disembunyikan. Nah itu kan tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sering nanyanya gitu, gimana sih Ustaz ini sebenarnya tahu atau enggak sih? Coba aja tuh datengin tanya. Ustaz tahu nggak nih pembahasan iman begini? Ya, kalau tahu ya tolong jelaskan, jangan disembunyikan. Kalau nggak tahu ya belajar lagi Pak Ustadz gitu. Ya, surah apa ya? Belajar lagi. Lanjut, udah berapa kaul tuh kita bawa tuh Ibnu Taimiyah semua nih, karena beliau termasuk muhakkik yang apa namanya betul-betul teliti lah di dalam memahami satu masalah. Makanya beliau paling dibenci. Ya baik dari musuh maupun apa ya kawan-kawan yang menisbatkan diri kepada Islam, bencinya luar biasa kepada apa? Saya Islam. Ya, padahal cuma satu orang, tapi membuat heboh. Ya jagat raya dunia apa negeri Syam bahkan negeri Mongol ya terhentak dengan apa? Pemikiran yang dibawa atau konsep yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan, waqala fi majmu' fatawa, beliau juga berkata di majmu' fatawa, wal murji'ah alladzina qalu, orang-orang murji'ah yang berkata iman itu tasdik hati, ya, tasdik hati. Wa qaulu lisan, ucapan lisan. Wal a'mal laisat minhu, amal tidak masuk dari iman. Ya, amal ini tadi bisa amal tubuh maupun amal hati. Kana minhum ta'ifah min fuqaha'il Kufah wa ubadiha, dan yang berkeyakinan ini dahulu sekelompok fuqaha dari Kufah dan ahli ibadah orang-orang Kufah. Walam yakun qauluhum misla qauli Jahmin, hanya saja ucapan mereka tidak serupa dengan apa ucapan Jahm, secara teks tidak sama, tapi secara hakikat apa nanti sama. Fa'arafu atau fa'arafu arafa ya'rifu, arafu mereka mengetahui anal insan la yakunu mu'minan illam yatakallam bil iman ma'a qudratihi alaih. Seorang tidak akan dikatakan mukmin jikalau dia tidak ngomong iman padahal dia mampu untuk mengucapkannya. Ya, ini barometer dia. Jadi orang tidak bisa dikatakan mukmin ya sampai dia mau apa? Ngucapin dan dia mampu untuk mengucapkannya.
Lanjut, wa arafu anna iblisa wa fir'auna wa ghairahuma kuffar. Dan mereka meyakini bahwasanya iblis, apa lagi? Fir'aun dan selain keduanya itu orang-orang kufar ma'a tasdiqi qulubihim, bersama adanya tasdik di dalam apa? Hati mereka. Jadi kan kontradiksi. Tadi dibilang tasdik jadi mukmin, tapi ada tasdik kok Fir'aun nggak kafir, seharusnya kafir dong. Ya kan? Seharusnya apa? Kafir. Kontradiksi. Lakinnahum, akan tetapi apabila mereka tidak mau memasukkan amalan hati ke dalam iman, melazimkan sama ucapan kalian dengan Jaham ibn Safwan. Tapi kalau kalian memasukkan amalan hati ke dalam iman, seharusnya amal tubuh juga masukin dong. Nah, itu kan sama-sama amal, baik amal hati maupun amal tubuh. Kena dia. Ya, satu sisi tadi sudah kontradiksi, seharusnya Fir'aun ada tasdik, ya Muslim nggak? Muslim. Ya, Fir'aun ada tasdik, seharusnya apa? Muslim. Ya, kalau sama Syekh Albani ditakwil. Ya, dia nggak tasdik tapi takdzib. Ya, diapain? Didustakan. Takwilnya ke sana. Sehingga pas bahwasanya iblis adalah apa? Kufar. Ya, ini hati-hati lafadznya. Padahal para ulama menegaskan ada tasdik. Ya, membenarkan Allah Rabbnya. Ya, lihat aja sumpahnya. Qala Rabbi fa bi izzatika. Dia katakan Allah Rabbnya. Dia juga bersumpah dengan kemuliaan Allah. Berarti dia kenal, membenarkan Allah adalah apa? Rabbnya. Nggak ada iblis melakukan pendustaan Allah bukan Rabb saya, nggak ada. Tapi di bawahnya iblis kafir gara-gara apa? Takdzib. Nah, ini hati-hati penyelewengan, ya bentuk pentakwilan. Kontradiksi lagi. Kalau gitu harus dimasukkan amal hati ini ke dalam iman. Kalau enggak, kalian sama Jahmiyah. Ya, tapi kalau kalian masukkan amal hati ke dalam iman, berarti amal tubuh juga masukin dong. Karena sama-sama apa? Amal. Ini tempatnya di hati, kalau ini tempatnya di tubuh. Ya, kena semuanya di skak sama-sama. Sekeris. Sakti nih orangnya. Ya, kan tadi dia bilang iblis kafir, Fir'aun kafir. Ya, padahal kan dia tasdik. Ya seharusnya Muslim dong. Waduh, pusing kan ini gimana nih. Ya udahlah, masukin amal ke dalam apa? Ya, apa namanya? Hati lah itu. Tapi seharusnya juga disekak lagi. Kalau amal hati masuk ke dalam iman, seharusnya amal tubuh juga apa? Masuk. Itu. Fa innaha lazimah laha, karena amal tubuh ini jadi kelaziman dari amal apa yang ada di dalam hati. Akan tetapi mereka punya hujah-hujah lain yang mereka tersamarkan. Ya, jadi mereka itu memang hujah ini ada syubhat di kepalanya. Ada apa? Ada syubhat di kepala. Nah, dari sini lah penulis bawa ucapannya Waqi' ibn Jarrah. Ucapannya Waqi' ibn Jarrah, gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Yang kata para ulama, Waqi' ibn Jarrah ini kalau belajar nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa apa? Pulpen. Gimana begini dia dengerin? Berarti yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen apa? Waqi' ibn Jarrah. Sama dalam zahir aja ya. Tapi hakikatnya beda. Ya, Waqi' ibn Jarrah kecatat semuanya. Dia nggak nulis, nggak ngafal, udah langsung ngafalin, udah nyampein langsung aja. Ya, makanya disebut dia termasuk ayat dari ayat-ayat Allah dalam hifdz, dalam hafalan. Saking apanya? Ya, saktinya, masya Allah. Ya, akhirnya Imam Syafi'i minta ujangan. Masya Allah, saya ini hafalannya kuat banget. Ya, akhirnya dia mengadu Imam siapa? Syafi'i, dibuatlah bait syair. Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, ini apa? Bait syair yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, aku mengeluh tentang jeleknya hafalanku. Ini siapa yang ngeluh? Imam Syafi'i. Dia bilang masih jelek hafalannya. Ya, kemudian ya Waqi' menganjurkan dia untuk meninggalkan apa perbuatan maksiat. Ya, karena maksiat ini bisa melunturkan, memadamkan cahaya ilmu.
dan cahaya ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Akhirnya beliau jalankan wejangan siapa? Imam Waqi' bin Jarrah. Jadilah beliau seorang imam yang luar biasa sampai hari ini ilmunya ya barokah. Sampai hari ini Allah jadikan ilmunya ya bernilai jariah. Masya Allah. Apa kata Waqi' ketika melihat kondisi Jahmiyah dan Murji'ah di masa beliau ini? Ya, kalau Imam Syafi'i aja kan lahir 150. Berarti kan Waqi' bin Jarrah paling enggak lahirnya berapa? Tahun 100-an lah, entah 120 atau berapa. Ya, dia memandang, dia meneliti, melihat konsepnya Jahmiyah dan Murji'ah dalam masalah iman. Beliau katakan yang diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam kitabnya Tahdzibul Atsar dari Abi Raja, bahwasanya beliau berkata, aku pernah mendengar Waqi' berkata, laisa baina kalamil Jahmiyati wal Murji'ah kabiru farqin. Tidak ada antara ucapan konsep yang ada di Jahmiyah dan Murji'ah ya yang besar perbedaannya. Nggak ada perbedaan yang besar. Berarti apa? Sama, mirip. Beda cuman di pelafatan saja, tapi hakikatnya sama. Apa samanya? Membuang amal hati. Membuang apa? Amalan hati. Qala Jahmiyah al-imanu ma'rifah bil qalb. Iman itu ma'rifah dalam hati. Wa qalatil Murji'ah al-iqrar bil lisan. Mengucapkan dengan apa? Lisan. Ini sama semuanya ucapan, tidak ada amalan. Tidak ada apa? Amalan. Baik amalan hati maupun amalan apa? Tubuh. Begitu. Jadi kalau dikerjakan bagus. Kalau ditinggalkan atau melakukan kebalikannya, enggak ngaruh terhadap iman kalian. Kalian tetap muslim. Itu maksudnya. Jadi kalau dikerjakan amal tubuh atau amalan hati, bagus, alhamdulillah katanya. Tapi kalau dia tidak kerjakan atau malah mengerjakan kebalikannya dari kekufuran, nggak masalah terhadap iman kalian. Karena sudah ada tasdid, ucapan hati dan ucapan apa? Lisan. Enak kan? Enak lah. Ya. Apa ya? Apa nih? Betul, ada yang mau ditanyakan. Udah selesai nih satu bab nih. Jadi banyak, makanya efeknya orang mencela Allah nggak masalah, nggak kafir selama dia jahil. Orang yang menggunakan ilmu sihir, perdukunan, minta bantuan kepada jin, itu kan harus ada rasa harap kepada siapa? Jin, harus ada rasa takut kepada jin. Tapi dia amalan hati, ya padahal itu kufur, dari awal nggak masuk ke dalam iman, nggak masalah. Tidak apa? Tidak masalah. Makanya dukun masih muslim. Boleh sholat di belakang. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan? Yang ini, ya ntar terjemahnya di share lah. Sisi kesamaan Murji'ah dengan siapa? Jahmiyah. Ada lagi? Cukup? Ya, bismillah. Kalau konsep iman Maturidi sama konsepnya Murji'ah. Sama konsepnya apa? Murji'ah. Ya, dia sama aja dengan Asy'ari. Sama konsepnya Murji'ah. Dan konsep irja ini bukan baru setahun 2 tahun kemarin ya, udah ratusan tahun ya. Belum kita lahir udah ada ya. Cuma memang kan tokoh-tokohnya punya karangan-karangan hebat ya, tokoh-tokoh yang inilah punya andil besar dalam ilmu hadis, mustalah, tafsir dan seterusnya. Jadi terkadang dari situlah ya ujiannya. Ya, ujiannya mau nggak ikut dalil atau ikut sosok. Kalau ada yang bilang itu Ibnu Hajar terpengaruh, berarti dia Murji'ah, berarti ente gini. Ya, itu kan nggak konsep berarti pembahasannya. Ya udah bahas aja konsep apa? Konsep iman seperti apa? Ya kalau beliau keliru, ya bisa jadi ketika itu di masanya nggak ada yang ngasih tahu dan seterusnya. Karena memang menyebarnya pemikiran irja. Paham?
Ya, karena beliau juga sudah meninggal, ya masa perlu ditanya orangnya, kan nggak bisa juga. Ya sudah, nanti persidangannya di hadapan Allah. Sekarang yang masalah adalah kita yang masih hidup. Gitu. Ya, mau ikut siapa? Kan gitu. Cukup ya dipahami ya. Jadi tasdik ini hanya ucapan apa? Hati saja. Apa itu tasdik tadi? Membenarkan, mengiyakan. Ya, apakah ini warna hitam? Tidak, putih begini kan? Ya, apakah ini warna putih? Iya. Nah, hati Atom tuh sedang berkata, iya itu putih, saya benar. Ya sama, iblis membenarkan Allah Rabbnya. Taunya dari mana? Dari sumpah dia. Qala Rabbi, panggilan Rabbi lagi, sopan banget tuh iblis. Ya, bersumpah dengan kemuliaan Allah lagi. Fabi izzati, kata dia. Ya, berarti kan dia kenal Allah seharusnya. Iblis namanya. Tapi kenapa kalian kafirkan? Padahal konsep kalian kan ada tasdik di situ. Enggak, dia enggak ada tasdik di situ. Dia takdzib. Ya, kontradiksi akhirnya. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.